Halo MG Listener, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Yohanes Yaheninia di segmen mengenal lebih dekat sosok-sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang tokoh yang sangat dikenal oleh publik, terutama di saat membicarakan mengenai vaksin COVID-19. Nah, siapa lagi jika bukan Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad yang sekaligus Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil yang sore hari ini sudah bergabung bersama kami di ujung sambungan telepon. Selamat sore, Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Sehat selalu, Prof? Baik. Syukurlah, Prof. Jadi, Prof, sekarang ini kita sudah fase landa ya, Prof. Artinya sekarang ini masyarakat bisa sedikit menghirup nafas lega. Tapi tanggapan Profesor mengenai kondisi seperti saat ini gimana, Prof? Apakah justru di saat seperti ini kita justru harus sangat waspada karena bisa jadi kita lengah seperti yang sebelumnya bulan Juni-Juli kemudian terjadi ledakan. Gimana tanggapan Profesor? Walaupun sekarang udah melandai, tapi kita harus menjaga jarak di tangan, pakai masker, tetap kita mesti masker. Ya. Jadi nggak boleh lepas dari itu. Karena dengan begitu kita terhindar. Ya, oleh karena itu kemudian selain itu kita juga harus meningkatkan cakupan imunisasi. Jadi dua itu yang penting, cakupan imunisasi ditingkatkan, kemudian tetap kita 5M. Jadi seperti itu. Ya, dan PPKM juga diteruskan. Ya, seperti itu. Jadi tanpa begitu kita akan bisa terjadi gelombang ketiga, gitu loh. Sekarang ini kita masih udah gelombang kedua, sekarang udah banyak menurun, tapi kita nggak boleh lengah. Ya, kalau lengah nanti bisa datang gelombang ketiga. Iya, betul, Prof. Prof, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Prof, kita kan sudah banyak sekali mengimpor vaksin ya, Prof, untuk mengatasi COVID-19 ini. Menurut Profesor, masih penting nggak sih kita sebenarnya membuat vaksin sendiri, Prof? Sangat penting gitu loh ya. Jadi karena sekarang pasokan vaksin yang ada itu masih kurang. Jumlah penduduk kita kan itu kan yang divaksin itu cukup banyak ya. Kurang lebih 160 yang masih divaksin. 2 dosis. Jadi 320 juta. Ya, vaksin yang ada kan nggak sebanyak itu. Jadi bukan berarti kata dosis. Tetapi beruntungnya kita lebih dulu dibandingkan negara-negara lain. Ya, seperti yang lain-lainnya, umpamanya Brazil, Chile, Turki, itu kalah dulu dengan kita. Ya. Kita dari dulu nggak langsung pesen dan udah datang. Oke, Prof. Tapi walaupun demikian kita masih kurang untuk vaksinnya, sehingga kita perlu menambah vaksin. Nah, perlu kita untuk membuat vaksin sendiri ya, Prof. Tetap meskipun kita sudah mengimpor, bekerja sama dengan beberapa negara, tapi memang kemandirian vaksin itu tetap diperlukan ya. Apakah ini terkait dengan varian-varian dari virus COVID-19 yang terus berkembang, atau semata hanya untuk alasan kemandirian aja, Prof, sehingga kita tidak tergantung dengan pihak luar? Semua vaksin sebetulnya itu sudah melakukan tes terhadap varian-varian virus itu, baik itu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan sebagainya itu melakukan tes, ya. Dan umumnya mereka itu terhadap varian-varian itu efektif 80%. 80% ya, Prof? Ya, antara 60 sama 80%. Oke. Kita begitu. Nah, tapi ada variasinya. Tapi Prof, di atas 60%. yang menjadi pertanyaan berikutnya, Prof, perkembangan vaksin kita ini sampai kapan? Tapi tunggu dulu, Prof. Nanti dijawab sesudah kita break dulu ya, Prof. Baik, MG Listeners, tetap bersama kami dengan Profesor Kusnandi Rusmil untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan vaksin kita dalam negeri, khususnya seperti yang tadi Profesor Kusnandi sebutkan, bahwa kita masih perlu untuk mengembangkan vaksin sendiri. Karena ya seperti kita ketahui bahwa perkembangan virus ini masih
terus terjadi dan kemandirian vaksin tadi menurut Profesor Kusnadi sangat penting. Prof, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Prof, mengenai perkembangan vaksin kita sejauh ini. Kira-kira kapan, Prof, kita benar-benar bisa memiliki vaksin sendiri untuk kita pakai dan kita produksi sendiri dalam negeri? Sekarang kita belum bisa bikin vaksin Sinovac, belum bisa bikin vaksin COVID-19, belum bisa. Selama ini kita hanya dapat kiriman bulk vaksin Sinovac. Nah itu yang di apa? Yang kita buat di Bandung itu. Ya, yang kita buat di Bio Farma. Jadi bulk vaksin Sinovac dikirim dari Cina. Nah itu yang dibikin vaksin. Tapi itu sebetulnya kita nggak bikin dari awal. Kita belum bisa bikin vaksin COVID-19 dari awal, belum bisa. Oke, Prof. Apa yang menjadi tantangan bagi tim peneliti? Karena hampir semua universitas besar di negeri ini dilibatkan untuk mempercepat yang kita sebut sebagai vaksin merah putih itu, Prof. Nah, vaksin merah putih itu kan kalau bikin vaksin itu ada beberapa tingkat ya. Iya, Prof. Mula-mula kita melakukan uji preklinik. Uji preklinik itu bahan vaksin itu kita uji coba pada tikus atau kelinci dan pada monyet. Kalau itu udah bagus hasilnya, baru kita bisa uji klinis pada orang. Pada orang itu ada 3 tahap, fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 itu kurang lebih antara 40 sampai 100 orang jumlah. Itu minimum ya, Prof? 40 sampai 40 berapa orang tadi, Prof? Minimum? 40 sampai 100 lah. 40 sampai 100. Dan itu apakah memang harus dari satu sampel di satu komunitas harus disebar di beberapa komunitas? Kalau fase 1 satu komunitas. Oke. Ya. Nah, satu komunitas. Nah, fase 2 itu jumlahnya sekitar 400-an. Ya, fase kedua 400-an, oke. Ya, itu juga masih di satu komunitas. Ya. Nah, Sinovac ini itu udah dilakukan di Beijing ya, di Wuhan udah dilakukan. Nah, fase 3 itu harus multi center. Ya. Nah, fase 3 itu dilakukannya kayak Sinovac itu di Indonesia, di Brazil, kemudian dilakukan juga di India, kemudian Turki kalau nggak salah ya, Prof. Turki ya itu. Iya. Nah itu hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama ya? Nah hasilnya mesti sama. Kalau semua hasilnya udah sama, maka WHO akan mengeluarkan emergency use listing namanya. Prof izin, kalau hasilnya sama ini dalam pengertian efikasinya atau apanya yang sama, Prof? Karena kalau nggak salah efikasinya Sinovac di Turki sama Indonesia kalau nggak salah berbeda ya, Prof? Ya, jadi ada efikasinya tentu nggak sama ya. Iya. Ya, jadi efikasinya itu yang dilihat itu efikasinya yang betul. Tapi ada range-nya, ya ada range-nya. WHO yang diambil ada efikasi yang dari Indonesia yang diambil sebetulnya oleh WHO. Karena kita paling dulu melakukan uji coba. Berarti sekitar 60%-an itu ya, Prof? Kita 65,4%. Jadi WHO mengambil kita punya gitu loh. Ya. Di Turki, di Brazil, itu mula-mula itu ada yang 90%. Mula-mula di Brazil juga tinggi 70%. Tapi itu orang-orang di uji klinik itu berbeda. Kalau di Turki sama di Brazil awalnya itu ada petugas-petugas kesehatan. Kalau Turki semuanya petugas kesehatan. Brazil campur. Indonesia itu orang awam. Jadi yang diambil orang awam. Sehingga Brazil yang orang kesehatannya dikeluarkan, maka efikasi tinggal 50%. Oh, gitu ya, Prof. Nah, orang kesehatan yang dikeluarkan itu 50%. Tapi Indonesia itu dari awal udah pakai orang biasa, itu 63%, 65,3%. Itu yang diambil sekarang sama seluruh dunia itu Indonesia yang dilihat. Karena kita duluan. Karena sampelnya dianggap lebih variatif ya, yang tadi Profesor sebut ya? Iya, kita punya variatif orang biasa. Memang kita di Bandung tuh ngambilnya orang biasa semuanya, ya gitu loh. Ya, jadi efektivitasnya itu yang diambil sama WHO yang punya Indonesia 65,3%. Oke, Prof. Saya mau kembali lagi ke vaksin merah putih itu, Prof. Kita sudah sampai di titik mana pengembangannya? Kita belum fase 1 juga belum.
Tahap 1 juga belum, Prof? Belum. Jadi masih preklinik. Oh, Ya, nanti kalau preklinik udah selesai, ya, nanti itu masuk ke Bio Farma biasanya. Kalau udah, jadi semua itu masih preklinik. Nanti sudah mau klinik semuanya itu kan masuknya ke Bio Farma, nanti dilakukan uji fase 1, fase 2, fase 3 gitu loh. Ya, ke Bio Farma. Nah, itu belum, semuanya masih preklinik. Nanti diperkirakan vaksin merah putih itu kemungkinan pada awal 2022. Awal 2022 itu baru uji tahap 1 atau gimana, Prof? Baru uji tahap 1. Uji tahap 1. Prof, nah, itu mungkin akhirnya. Kalau akhir 2022 itu udah selesai. Akhir 2022 sudah selesai. Diharapkan sudah selesai. Oke, Prof. Prof, saya ini kan orang awam ya, Prof, tidak mengerti mengenai pervaksinan, cara pembuatannya dan lain sebagainya gitu, Prof. Kenapa kita misalnya nih, Prof, nggak mengambil metode yang sama dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih dahulu membuat vaksin COVID-19 ini, sehingga fase awal untuk meneliti dari nol itu bisa kita lampaui dibandingkan dengan negara-negara yang sudah melakukannya terlebih dahulu, Prof. Misalnya contoh sampel dari virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, itu kan bisa langsung diterapkan di vaksin merah putih, Prof. Kendalanya di mana, Prof, kira-kira? Peralatannya kita belum punya. Kan untuk itu diperlu alat yang sangat canggih gitu. Itu kan memisahkan mRNA, ya, itu benar sangat biologi molekuler. Kita belum lab kita belum punya. Oh, gitu. Jadi terkendala teknologi sebenarnya, Prof, ya? Terkendala teknologi. Nah, itulah kesalahan kita. Harusnya udah bisa sebetulnya. Iya, betul sekali. Kita agak lalai. Ya. Kita lalai mengembangkan mikrobiologi, ilmu-ilmu seperti itu ya, Prof. Gitu. Padahal justru tantangan kita ke masa depan adalah model-model penyakit seperti ini, karena bisa jadi COVID-19 ini bukan yang terakhir ya, Prof. Ya, padahal kita lembaga Eijkman kita cukup bagus ya. Betul, Prof. Cukup bagus ya. Kita itu selama ini orientasinya banyak ke vaksin-vaksin dari Tiongkok maupun dari negara-negara barat ya, termasuk dari Amerika, dari Eropa ya, AstraZeneca, kita ambil Pfizer, kita ambil Moderna, Sinovac, Sinopharm. Kita kenapa tidak mencoba untuk negara lain seperti kita coba Rusia atau bahkan Kuba pun disebutkan sudah mengembangkan vaksin sendiri, Prof. Kenapa nggak kita coba untuk membandingkan kira-kira? Atau memang atau sudah dilakukan atau belum tuh, Prof? Ada informasi nggak, Prof, mengenai ini? Jadi sebetulnya Bio Farma itu udah menjual vaksin ke seluruh dunia sebanyak ke 140 negara. 440. Cuman tentu vaksinnya berbeda. Oh, oke. Okay. Ya. Tingkat kesulitan bikin vaksin COVID ini sangat tinggi, sehingga kita perlu peralatan yang sangat canggih. Nah, itu kita belum perlu. Tapi kalau vaksin namanya kayak kemarin kita polio, kita mengekspor ke 140 negara di seluruh dunia. Iya. Ya, buat tetes ya. Kita mengekspor vaksin polio ya, Prof? Iya, betul. Kita bisa bikin itu ya. Oke. Dan juga kita banyak kayak pentabio, vaksin pentabio ya. Betul. Nah, itu juga kita ekspor luar negeri. Sekarang juga lagi bikin IPV, jadi suntikan polio juga lagi bikin. Nah, khusus untuk vaksin COVID ini, itu bikin ambil bahannya itu dari virus. Kan virusnya sangat kecil. Iya. Itu bukan dari kulit, tapi di dalamnya itu ada yang kita sebut mRNA ya. Iya. Itu yang diambil, yang dikembangkan jadi virus. Nah, untuk itu kita belum memiliki kemampuan. Di situ masalahnya. Apakah itu bisa diselesaikan dengan kita mendatangkan teknologinya, Prof? Nah, itu udah mulai. Jadi sekarang itu dari Sinovac udah datang, udah memberikan lampu hijau untuk melatih dan mengirim peralatannya ke kita. Dari Sinovac yang udah memberikan lampu hijau itu ya, Sinovac, betul. Oke, Prof. Nah, ini kan kita sudah berbicara mengenai kendala yang kita hadapi. Kita belum mempunyai teknologinya, SDM-nya juga akan dilatih. Nah, kira-kira, Prof, bagaimana kita nanti bisa menjadikan ya, katakanlah kalau kita sudah bisa mengekspor vaksin polio, punya nggak sih kita potensi untuk menjadikan ini sebagai aset kita untuk nanti kita bisa, kalau nanti kita sudah bisa memproduksi vaksin sendiri, kita ekspor ke mancanegara,
kemampuan kita sudah sampai ke sana nggak untuk COVID-19 ini? Kalau kita sudah mempunyai kemampuan dan teknologinya. Jadi kita bicara tentang penyakit COVID dulu ya. Iya. Penyakit COVID itu belum sampai 2 tahun umurnya. Iya. Jadi kita belum hafal betul bagaimana perkembangan penyakit COVID ini. Ya. Iya. Tadi mula-mula itu kena tenggorokan atau apa. Ternyata itu dari hidung bisa kemana-mana. Sampai ke otak dan sebagainya. Ada yang disebut long COVID dan sebagainya. Jadi kita lagi belajar tentang penyakit COVID. Belum selesai pelajarannya nih. Ya. Karena kita baru kuman COVID itu kan ketemunya baru 1,5 tahun yang lalu. Iya. Jadi penyakit itu masih dipelajari oleh ahli-ahlinya penyakit ya. Kan itu penyakitnya itu penyakit dalam dan penyakit ahli virologi, ahli mikrobiologi sedang memperdalam tentang penyakitnya. Nah, itu belum selesai, belum tuntas ya. Nah, apalagi vaksinnya gitu loh. Kita lagi belajar sehingga bikin vaksinnya, dan sekarang ini vaksinnya juga ada macam-macam ya, kita lihat ya. Yang di kita ada Sinovac, nanti ada AstraZeneca, kemudian ada yang lain-lainnya gitu ya. Nah itu berbeda platform ya. Ada juga yang Johnson & Johnson, ada Pfizer. Nah dari pengalaman kita ya, sebaiknya ya itu kalau kita udah Sinovac 2 kali disuntik Sinovac, bagusnya yang ketiga itu kita pakai vaksin yang lain. Ya, kenapa Prof? Harus berbeda Prof? Karena vaksin Sinovac itu dalam uji klinis yang saya lakukan itu ya dalam melewat 4 bulan sudah sangat menurun kadar antibodinya. 4 bulan sudah sangat menurun ya Prof? Ya, jadi 4 bulan, jadi 6 bulan lah taruhlah ya. Jadi itu harus walaupun sebetulnya kalau udah diimunisasi, walaupun kadar antibodinya sudah turun, ya, tapi kita udah mempunyai kekebalan terhadap penyakit itu. Seandainya sudah kuman COVID masuk, kalau kita antibodinya rendah, kita mungkin kena penyakit, tapi penyakit itu tidak ganas lagi gitu loh. Oh, artinya meskipun efektivitasnya Sinovac ini yang tadi Profesor sebutkan adalah 4-6 bulan, dia tetap menyimpan antibodi agar kita bisa tahan terhadap serangan virus COVID-19 itu ya Prof? Bukan menyimpan antibodi. Kita udah mempunyai suatu reseptor dalam badan kita. Itu ada di sel-sel darah putih yang sel C, sel B namanya. Ya. Kalau umpamanya masuk kuman COVID, maka sel T dan sel B itu akan mengeluarkan antibodi. Oh gitu. Iya. Jadi kita udah punya reseptor. Tubuh kita itu dalam tanda kutip sudah dilatih oleh vaksin itu untuk menghadapi virus, meskipun efektivitas vaksinnya itu sudah menurun ya Prof? Ya betul, sudah. Sehingga kalau toh dia kena penyakit, kita akan jadi lebih ringan. Oh, oke. Karena kita udah terbentuk antibodi gitu loh. Dari sel T tadi, ya sel T memori tadi. Artinya akan lebih bagus lagi jika di booster dengan varian vaksin yang berbeda ya Prof? Iya betul. Booster yang lain, jadi betul. Jadi saya lebih menganjurkan kalau pamannya udah Sinovac 2 kali, dapatnya bisa AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson atau Moderna gitu loh. Oke, Prof. Itu kenaikan titernya akan tinggi. Boosternya itu apakah memang harus 2 kali lagi atau cukup sekali, Prof? Sekali cukup. Jadi sebetulnya sekarang itu tujuannya sebetulnya bukan kita booster ya sebetulnya ya. Kita melengkapi jumlah orang yang divaksin itu menjadi banyak gitu loh. Iya. Kan kita baru berapa nih sekarang di seluruh Indonesia? Iya. Ya, nanti kita mikir booster belakangan lah gitu loh. Ya. Ya kita melengkapi dulu lah 2 kali dulu. Dengan 2 kali itu kita udah mempunyai kekebalan walaupun menurun, tapi kita udah mempunyai suatu zat yang akan mengeluarkan zat anti kalau kena penyakit gitu ya. Artinya kita perbanyak dulu yang sudah 2 kali vaksin ini ya Prof? Iya betul, itulah yang paling bagus. Untuk menciptakan herd immunity ini. Iya betul. Tapi Prof, Singapura pun bahkan sudah hampir 80% bisa dikatakan vaksin masyarakatnya ya. Ditambah lagi dengan Eropa atau Inggris, tapi faktanya di sana meningkat lagi kasus COVID-19. Nah ini bagaimana dengan negara kita ini Prof? Seperti yang di awal tadi Prof sempat sebut,
ancaman gelombang ketiga tetap ada, begitu gimana, Prof? Ya, tapi sebetulnya kan kayak Singapura atau apa telat deh vaksinasinya duluan kita. Jumlah penduduk Singapura berapa sih gitu loh? Ya, Indonesia berapa? Indonesia yang udah divaksin dibandingin jumlah penduduk Singapura jauh banyakkan kita yang diimunisasi. Iya, iya. Ya, itu dia juga telat baru-baru aja, kita udah lama, ya. Sehingga kita udah bisa menghadapi itu karena Singapura itu orang masih sangat belum mempunyai daya tahan sama sekali itu alasannya karena memang semuanya belum divaksin, baru aja divaksin. Iya, iya. Beda sama kita. Jadi memang kecepatan program vaksinasi itu sangat menentukan ya, Prof? Sangat menentukan. Oke, Prof. Kami sering menerima pertanyaan-pertanyaan terkait vaksin, meskipun sudah berkali-kali kita sosialisasikan melalui berbagai macam media. Nah, Prof, yang menjadi pertanyaan berikutnya, Prof. Sekarang kita sedang merencanakan untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun, yang kalau menurut data statistiknya itu ada sekitar 26 atau 27 juta anak. Nah, yang jadi pertanyaan, Prof, kira-kira dosisnya sama nggak, Prof? Atau bagaimana pengaturan dosisnya terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun dengan orang dewasa atau di atas 12 tahun? Iya, sebetulnya sih dosisnya hampir sama ya. Cuman itu dipakai yang akan ada dosis medium, ada 3 dosis gitu. Yang low, medium, high gitu ya. Nah, kita pakai yang medium gitu ya untuk anak-anak gitu. Ya. Tadi ada low, medium, dan high. Itu kategorisasi jumlah kuantiti vaksin yang diberikan kepada seseorang ya, Prof? Iya. Jadi itu dosisnya 3 mikrogram sama 3, 5 sama 6. Dan yang pakai itu yang 5 kalau nggak salah. Saya nggak tahu pasti gitu ya. Iya. Kira-kira yang begitulah gitu. Nah, kalau kita ambil yang tengah. Kalau dari Profesor Kusnandi dan tim kan sudah bergelut dengan vaksin dari sejak awal kejadian pandemi ini. Nah, kira-kira jenis vaksin seperti apa yang saat ini bisa direkomendasikan kepada anak-anak? Karena kita sudah dapat informasi katanya Sinovac juga bisa, Pfizer juga bisa. Nah, vaksin-vaksin yang direkomendasi ini kenapa memiliki kriteria tertentukah sehingga mereka divaksinasi bisa direkomendasikan sebagai vaksin untuk anak, Prof? Alasannya apa, Prof? Kalau dari uji klinik, yang paling penting vaksin ini adalah aman, yang dilihat dulu. Iya. Baru dilihat efikasinya. Tapi yang paling penting dilihat amannya. Nah, semua yang dianjurkan itu adalah tentu yang aman, ya, untuk anak-anak. Sehingga Badan POM, IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak, Badan POM dan WHO menganjurkan pemberian imunisasi untuk anak-anak di atas 5 tahun sampai umur 12 kan. Kalau 12 ke atas kan udah, ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi sekarang itu kan belum ada yang diberikan, baru dipersiapkan. Sekarang ini untuk anak-anak di atas 5 tahun sampai 12 tahun. Tapi tentu harus persetujuan orang tua. Kali ini harus persetujuan orang tua ya, Prof? Jadi tidak seperti orang dewasa yang ayo wajib semuanya, ayo silakan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya, Prof? Nggak bisa. Orang tua harus setuju. Oke. Prof, sebenarnya kan pemberian vaksin kepada anak-anak ini bisa dikatakan berarti menjadi merupakan pilihan ya, bukan sebuah kewajiban ya, Prof? Tapi apakah nanti dalam tanda kutip anak itu tidak menjadi korban ya, Prof? Karena bisa jadi mereka yang akan terpapar nantinya. Anak-anak juga bisa kena COVID kan, ya. Dan anak-anak kalau udah kena selain kena COVID, dia juga akan menularkan ke orang sekitarnya. Iya. Nah, itu untuk mengurangi itu supaya dia tidak menularkan ke orang sekitarnya seperti itu. Ya, yang penting. Karena anak-anak itu kan kesana kemari main dan sebagainya gitu ya, sehingga dia mudah menularkan. Ya, dan kadang-kadang juga untuk melakukan physical distancing, jaga jarak, anak-anak mungkin agak kurang ya kalau yang masih kecil gitu, betul. Ya kadang-kadang ya, jadi harus selalu diawasi. Betul, Prof.
dari awal kita bicara mengenai keterlibatan Profesor Kusnadi dan juga pasti dengan tim dari Unpad. Sebenarnya bisa diceritakan nggak sih Prof, dunia mikrobiologi atau dunia penelitian mengenai virologi di Indonesia ini sejauh ini cukup menjadi perhatian nggak dari anak-anak muda untuk terjun di bidang ini? Profesor mungkin bisa menceritakan apakah bisa melihat banyak mahasiswa yang berminat atau minim mahasiswa yang berminat untuk menerjuni bidangnya sekarang, Profesor Kusnadi tekuni saat ini, Prof? Saya kan sebetulnya saya melakukan uji klinis. Yeah. Saya bukan ahli mikrobiologi dan bukan ahli virologi. Tapi saya memperdalam tentang imunisasi dan vaksinasi. Jadi beda ya. Saya memperdalam imunisasi dan vaksinasi. Jadi banyak penelitian-penelitian saya tentang imunisasi dan vaksinasi. Tapi saya bukan ahli virologi dan juga bukan ahli mikrobiologi. Nah itu ada di Ekman dan ada di IPB dan sebagainya, ada di UI dan sebagainya. Ya, saya di Unpad juga ada memang ahli, tapi saya bukan ke sana. Saya memperdalam tentang imunisasi. Imunisasi ya, Dok? Kapan jadwalnya, kapan pemberiannya, berapa dosis dan sebagainya, itu yang saya perdalamkan gitu loh. Ya. Nah sejauh ini, Dok, kemampuan dari Indonesia, negara kita cukup besar, dan kita banyak sekali varian vaksin yang harus diberikan, tambah lagi dengan COVID-19. Kira-kira Prof, perkembangan ilmu yang Profesor Kusnadi jalani saat ini banyak nggak sih, Dok, peminatnya? Peminatnya? Iya. Jadi kan kalau saya itu kan kebetulan dokter anak ya. Jadi kan saya mempelajari imunisasi itu dari pada waktu saya jadi dokter anak awal-awal gitu loh ya. Yang minat dokter anak pasti semuanya memberikan imunisasi pada anak-anak umur 2, 3, 4 bulan, kemudian 9 bulan, kemudian 18 bulan gitu loh. Ya. Nah, saya menggeluti dokter anak udah 30 tahun lebih gitu, 40 tahun. 40 tahun. Ya, Saya jadi dokter anak saya menggeluti imunisasi udah 40 tahun. 40 tahun. Luar biasa. Dari umur 30 gitu loh. Luar biasa, Dok. Jadi menekuni ini sampai akhirnya menjadi peneliti yang ditunjuk untuk menangani COVID-19 ini ceritanya bagaimana nih, Prof? Wah, itu jadi begini. Jadi yang diminta kan ke Unpad ya. Di Unpad. Nah, di Unpad itu ada subdivisi growth and development dan pediatri sosial. Itu bagian imunisasi bersama-sama juga dengan bagian infeksi gitu ya. Nah, kemudian mereka sepakat tunjuk saya sebagai pimpinan ininya. Proyeknya, tapi tentu bukan saya sendiri, karena yang di bawah saya itu banyak orang-orang dan orang-orang itu jauh lebih pintar dari saya gitu loh. Jadi saya kerjanya enak, karena yang lainnya jauh lebih pintar, saya cuman nunjuk sana nunjuk sini, nggak tahu udah jadi jalan semua gitu. Kalau punya anak buah pintar saya enak jadinya gitu loh. Ya bisa jadi itu akan anak didiknya Profesor Kusnadi juga kan berarti. Prof. Kita sedang menghadapi bukan hanya COVID-19, Prof, saat ini. Banyak hal yang akan kita hadapi. Tantangan kita tuh masih ada penyakit-penyakit yang bisa dibilang penyakit dalam tanda kutip klasiknya Indonesia, seperti demam berdarah atau malaria. Itu sampai saat ini ada nggak sih penelitian yang sangat serius sehingga kita bisa menciptakan vaksin mandiri terhadap dua penyakit tersebut, Prof? Ya, jadi kalau vaksin malaria itu sedang lagi uji coba, tapi bukan di Indonesia ya, di luar negeri. Karena bikin vaksin malaria itu sangat sulit. Karena itu dia hidup di malaria itu ya, kuman yang hidup di nyamuk, udah di nyamuk dia hidup di manusia gitu loh ya. Jadi itu sangat sulit ya. Kalau demam berdarah udah ada vaksinnya, tapi masalah vaksinnya itu hanya bisa diberikan pada orang yang umurnya 9 tahun ke atas. Yang di bawah 9 tahun itu tidak efektif. Nah itu yang jadi hasil penelitiannya. Kebetulan saya juga jadi PI untuk vaksin demam berdarah di Bandung ya, bersama-sama Profesor di Jakarta.
Itu anehnya untuk demam berdarah itu diberikan pada anak-anak umur 9 tahun ke atas. Oh, jadi tidak bisa di bawah usia itu ya, Dok? Nggak bisa, nggak efektif. Oke. Nggak efektifnya karena memang antibodinya bereaksi berbeda atau memang spesifik vaksinnya yang memang tidak bisa untuk anak-anak itu atau gimana, Dok? Spesifik vaksinnya nggak bisa pada anak-anak. Oh gitu. Tapi apakah untuk Indonesia sendiri, Prof? Kalau tadi disebut bahwa penelitian seluruh dunia itu vaksin demam berdarah seperti itu. Seluruh dunia? Iya. Oke. Karena itu kan yang bikin kan Sanofi Pasteur. Iya. Ya, ada Sanofi Pasteur dan lain-lainnya gitu ya waktu itu ya. Dan itu hasil penelitian dari beberapa negara. Oh. Oke. Baik. Ini pengetahuan baru buat saya nih, Prof, bahwa ternyata vaksin ada juga vaksin yang tidak bisa buat anak-anak karena memang jenisnya tidak bisa buat anak-anak. Nah, iya betul. Tapi Prof, kita berbicara juga mengenai imunisasi dan vaksin. Saat ini, kalau dari penelitian Dokter Kusnandi, kira-kira hampir semua masyarakat memiliki kesadaran untuk vaksinasi nggak, Dok? Karena kita masih bergelut juga dengan masalah-masalah yang non kesehatan. Ada yang mengatakan ini tidak halal lah, ada yang mengatakan ini nggak apa-apa, silakan, tidak bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Ternyata challenge kita tuh lebih besar di hal-hal seperti itu, Prof, dibandingkan dengan masalah menghadapi penyakitnya sendiri. Menurut tanggapan Profesor Kusnadi sendiri gimana? Enggak juga tuh, ya. Saya pikir soal halal hanya jadi kalau kita lihat ya, di bayi-bayi kita begitu lahir kan disuntik dengan hepatitis B. Iya. Nah, lahir ya. Terus kemudian umur 1 bulan udah dapat BCG. Iya. Kemudian 2, 3, 4 bulan di mana-mana udah dapat pentabio. Pentabio itu 5 jenis penyakit ya. Difteri, tetanus, pertusis, ya, hip, ya. Dan itu ya. Artinya itu, penerimaan masyarakat untuk vaksin basic kepada anak-anak ini sudah lebih terbuka ya, Prof? Udah lebih terbuka. Udah terbuka. Kan mulanya di posyandu di mana-mana itu semuanya udah dikasihkan vaksin itu kan anak-anak. Nah, cuma vaksin untuk dewasa itu yang baru-baru aja ada. Karena yang dewasa tuh biasanya bukan baru aja. Yang dewasa divaksin kalau mau naik haji, kalau mau kemana gitu loh. Ya. Tapi sebetulnya waktu bayi dia udah divaksin, tapi vaksin yang lain gitu loh. Vaksin untuk difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan HIV. Itu biasanya pada waktu bayi kan itu. Kemudian kita kasih polio juga, vaksin juga kan itu polio. Polio ada yang ditetesin, ada juga yang disuntikan gitu kan. Seperti itu. Jadi sebetulnya udah biasa kita. Dan orang-orang yang bilang haram atau gimana itu hanya sedikit sekali. Ya taruhlah. Jadi kita terus jalan aja dulu. Kita nggak usah mikirin yang orang nggak setuju dengan vaksin. Ya. Toh cakupannya juga makin lama makin banyak gitu. Betul. Ya. Betul, Dok. Sekarang setelah kita berbicara mengenai berbagai macam imunisasi, vaksin, sekarang saya mau sedikit tanya mengenai pengalaman Prof sendiri. Prof, dulu kenapa sih berminat untuk masuk ke kedokteran sehingga ingin jadi dokter tuh awal ceritanya gimana tuh, Dok? Oh, ceritanya ibu saya pengen jadi dokter itu sebetulnya. Oh gitu. Kenapa tuh, Dok? Ya itu ibu, saya kan bersaudara 5, ya. Itu 5-5-nya lain, jadi mesti lain-lain tuh 5-5-nya. Oh harus 5-5-nya berbeda profesi maunya orang tua seperti itu. Apa aja tuh, apa aja yang diarahkan? Kalau Profesor Kusnadi ini memang diarahkan jadi dokter. Oh gitu. Ibu saya kan guru. Oh ibu guru. Jadi 5-5 anaknya harus memiliki profesi yang berbeda terus. Beda-beda ya. Jadi akhirnya Prof Kusnadi nyoba masuk ke Fakultas Kedokteran dan diterima. Iya. Tahun berapa tuh, Dok? Saya terima 69. 69 ya. Kemudian langsung masuk, begitu lulus langsung ambil spesialis anak atau sempat, kalau dulu kan ada wajib ditugaskan ke pedalaman gitu kan, Dok? Saya di pedalaman 8 tahun. Di Lampung saya 8 tahun. Di mana, Prof? Lagi di Lampung. Oh, di Lampung. 8 tahun saya di Lampung jadi dokter puskesmas. Ya, di Pulau Tabuan, kemudian Butido, ya.
terus kemudian di Sukoharjo, Lampung, Bandarjaya. Udah gitu saya udah sekolah saya ke daerah lagi ke ini namanya Lubuk Sikaping sebagai dokter spesialis anak. Jadi kalau dihitung-hitung saya 10 tahun di ini keliling-keliling di pedesaan itu. Oh. 10 tahun. 10 tahun ya. Nah kemudian bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa kembali ke kampus, kemudian mengajar, itu cerita gimana tuh Prof? Jadi waktu saya 8 tahun ya di daerah, saya dipanggil sama guru saya. Guru saya itu Prof. Suganda dan Prof. Sambas almarhum. Kalau Prof. Suganda masih ada. Iya. Kamu ambil spesialis gitu. Ya saya ngikut kan guru saya itu kan ya. Iya. Satu dekan juga apa ya saya ikut gitu loh. Ditawarin saya ngikut sama dokter anak. Kamu masuk di bagian yang ada imunisasi saya ngikut gitu loh. Iya. Tapi saya mesti ke daerah lagi gitu. Nah, oleh karena saya sebagai dokter anak saya harus ke daerah lagi. Saya cuma 2 tahun ke daerahnya lagi ke Lubuk Sikaping. Itu setelah ambil spesialis ya dok? Iya, jadi setelah spesialis saya masih ke Lubuk Sikaping. Kepala bagian anak di Lubuk Sikaping saya. Iya. Di rumah sakit Lubuk Sikaping. Pernah dengar kan Lubuk Sikaping Pak? Belum pernah dok. Nah, itu Sumatera Barat ya. Itu namanya di kecamatan di perbatasan dengan Sumatera Utara lah gitu loh ya. Jalan ke Sumatera Utara Lubuk Sikaping itu. Oh gitu. Jadi sempat di Lampung kemudian masuk ke Sumatera Barat, akhirnya balik lagi ke Bandung sampai sekarang atau sempat lagi ditugaskan tempat lain, Dok? Oh enggak, sampai sekarang di Bandung aja. Ngajar kan di bagian anak. Kalau keluarga atau anak ada yang mengikuti jalur profesor untuk jadi dokter atau gimana, Prof? Anak saya 2 perempuan semua. Dan jadi dokter juga? Atau memilih jalur dokter, yang berbeda? Dua-duanya dokter anak saya. Oh. Satu dokter anak, satu dokter bedah anak saya. Waduh. Jadi dokter dua-duanya ya dok? Aduh saya nggak kebayang deh dok. Saya belajar ilmu pengetahuan alam, biologi saya kurang bagus. Jadi saya jadi wartawan aja. Jadi saya juga sering di-hair lah. Saya juga nggak bisa, tapi ya gimana dipaksa daripada dikeluarin saya belajar jadinya. Pengalaman yang paling berkesan Prof selama menjadi dokter tuh apa ya Prof? Karena kan ya kalau menangani anak-anak tuh katanya stres juga. Karena anak-anak mau diajak ngobrol nggak bisa, penyakitnya apa mereka cuma nangis, tuh gimana tuh dok? Apa pengalaman yang paling menarik? Makanya saya ambil dari menjadi bagian anak itu karena saya masuk di pedalaman itu kan saya tidur mana saya banyak ketemu anak-anak yang sakitnya berat dan tidak tertolong oleh saya. Ya karena memang peralatannya kurang, apanya gitu loh ya. Jadi saya berniat untuk ambil bagian anak pada waktu saya jadi dokter umum. Jadi karena pengalaman di pedalaman, melihat banyak anak menderita tidak bisa tertolong, akhirnya ya udah dokter memutuskan saya ambil spesialis anak begitu. Gitu loh. Jadi kan melihat anak itu kan kalau itu yang diare terus-terusan kurang gizi dan sebagainya banyak nggak tertolong itu kan sedih juga sih. Saya kan agak lama juga di pedalaman gitu loh, jadi jadi saya berniat untuk ambil bagian anak gitu. Oke, menarik pengalaman dokter Profesor Kusnandi yang selama ini kita kenal sebagai seorang yang berbicara mengenai vaksin ternyata memiliki kesan khusus sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi dokter anak. Baik Prof, terima kasih atas waktunya Prof. Ya. Selamat bertugas, sehat selalu, salam hormat untuk keluarga dan rekan-rekan. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih.